Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan menjelaskan mengenai audit manajemen, di mana yang kami jelaskan adalah audit manajemen sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas merupakan suatu proses yang sistematis, di mana dilakukan secara mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit secara efektif dan objektif. Pengujian dalam audit ini juga dilakukan secara objektif untuk mengetahui sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktik atau kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh operasinya. Untuk peranan audit sistem kepastian kualitas, yaitu audit terhadap produk secara terintegrasi untuk memverifikasi bahwa proses dilaksanakan secara optimal. Audit juga digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan proses untuk mengurangi ketidaksesuaian. Suatu audit mencangkup perbandingan atau terhadap keluhan dan tidak sesuai dengan tidak tertangani. Tujuan dari dilaksanakannya audit sistem kepastian kualitas pada perusahaan antara lain yang pertama, dapat menentukan ketidaksesuaian. Yang kedua, dapat menentukan efektivitas sistem kualitas. Yang ketiga, memberikan peluang untuk mengadakan perbaikan pada sistem. Yang keempat, memenuhi persyaratan peraturan dan memudahkan pendaftaran maupun registrasi pada sistem kualitas. Yang kelima, dapat menilai pemasok dan mengevaluasi sistem kualitas yang ada. Yang keenam, menilai dan memverifikasi sistem pada perusahaan itu sendiri. Manfaat dari audit sistem kepastian kualitas antara lain 1. Membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif. 2. Menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, membantu mengalokasikan sumber daya secara optimal. 4. Mencegah timbulnya masalah yang dapat membantu. 5. Memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu. 6. Mengurangi biaya-biaya tambahan yang tidak perlu. 7. Meningkatkan produktivitas. 8. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasar. Tips yang dapat dijadikan paduan oleh auditor. 1. Perencanaan audit meliputi A. Memahami harapan audit atau budaya organisasi. B. Perhatian khusus terhadap beberapa permasalahan. C. Analisis risiko berdasarkan sektor industri atau khusus terhadap organisasi audit. D. Evaluasi terhadap peraturan yang berhubungan. E. Membentuk tim audit yang berkompeten untuk mencapai tujuan audit. F. Mengalokasikan waktu yang cukup. 2. Teknik audit meliputi A. Fokus kepada beberapa proses dengan prosedur yang terbatas. Mendokumentasikan prosedur, instruksi kerja, daftar pernyataan, dan sebagainya sangat penting untuk perencanaan organisasi dan proses pengendalian. B. Ingat dan pahami dengan baik prinsip-prinsip manajemen kualitas. C. Gunakan pendekatan Plan Do Check Act atau PDCA untuk mengevaluasi efektivitas organisasi. D. Adopsi pendekatan holistik untuk mengumpulkan temuan audit daripada hanya berfokus pada individual klausal dari ISO. 3. Keputusan dan analisis meliputi A.
Masukkan temuan ke dalam perspektif. B. Hubungkan temuan dan pengaruhnya terhadap kemampuan organisasi menyediakan produk sesuai dengan spesifikasinya. 4. Laporan dan tindak lanjut. A. Melaporkan secara pantas temuan-temuan audit. B. Laporan harus objektif dan berfokus pada audiens yang tepat. 4. Manajemen kualitas. ISO mendasarkan manajemen kualitas pada 8 prinsip dasar manajemen kualitas yang terdiri dari 1. Fokus kepada pelanggan. Penerapan fokus pelanggan ini akan mengarahkan perusahaan untuk pertama, menyelidiki dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memastikan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan berhubungan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga, mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan dengan organisasi secara keseluruhan. Kedua, kepemimpinan. Prinsip-prinsip kepemimpinan di dalam perusahaan akan membantu perusahaan untuk yang pertama, memandang semua kebutuhan pihak terkait sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, menciptakan visi dan misi yang jelas untuk masa depan perusahaan. Yang ketiga, menetapkan tujuan, sasaran, serta target menantang dan realistis. Keterlibatan sumber daya manusia. Penerapan prinsip-prinsip keterlibatan sumber daya manusia akan membantu setiap individu atau kelompok untuk memahami tentang pentingnya kontribusi dan peranan dalam perusahaan, mengidentifikasi kendala-kendala apa yang menghambat mereka, bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi dan mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Mampu menilai kinerja sendiri dihubungkan dengan tujuan perusahaan dan tujuan pribadinya. Berusaha meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman mereka guna memberikan kontribusi yang lebih tinggi kepada perusahaan. Menyumbangkan pengetahuan dan pengalamannya dengan bebas, serta mendiskusikan masalah-masalah yang sedang berkembang. Pendekatan sistem terhadap manajemen. Yang pertama, menstrukturkan sistem untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Kedua, memahami keterkaitan proses pada sistem. Yang ketiga, menggunakan pendekatan terstruktur untuk mengharmoniskan dan mengintegrasikan proses-proses. Peningkatan berkesinambungan. Yang pertama, menggunakan pendekatan organisasi secara konsisten guna menerapkan perbaikan yang berkesinambungan pada kinerja organisasi. Yang kedua, memberikan pelatihan yang memadai kepada setiap orang dalam organisasi tentang metode dan alat-alat berkesinambungan. Yang ketiga, menjadikan peningkatan berkesinambungan dari produk, proses, dan sistem sebagai tujuan utama individu dan kelompok dalam organisasi. 7. Pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Keputusan yang efektif biasanya dibuat berdasarkan analisis yang tepat serta data dan informasi yang tepat dan akurat yang mewakili fakta yang terjadi. Langkah-langkah dalam penerapan prinsip-prinsip ini adalah mengumpulkan data-data dan informasi serta pengujian yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Kedua, memastikan bahwa data dan informasi akurat, dapat dipercaya, dan mudah diakses. Ketiga, menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode yang tepat. Keempat, memahami penggunaan teknik-teknik yang estetik. Dan terakhir, membuat keputusan dan menindaklanjutkan berdasarkan hasil analisis dan pengalaman. Hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasi prinsip ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menyeleksi pemasok utama. Yang kedua, melibatkan pemasok dalam mengidentifikasi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, melibatkan pemasok dalam pengembangan strategi perusahaan.
Yang keempat, menetapkan hubungan jangka pendek dan jangka panjang yang berimbang. Yang kelima, berkomunikasi dan berbagi informasi dengan pemasok. Baik, Bu. Silakan duduk. Baik, kita mulai rapatnya. Baik, untuk para manajer, silakan melaporkan pertanggungjawabannya. Baik, pada perusahaan tahun ini dari segi laba menunjukkan stabilan seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana fokus pada tahun ini perusahaan menekankan pengeluaran biaya dikarenakan naikannya bahan baku utama untuk melakukan produksi. Dari manajemen produksi, data produksinya tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan harga bahan pokok produksi, sehingga bahan utama harus diganti ke bahan pengganti yang lebih murah. Baik, untuk manajemen SDM itu sendiri, laporan tahun ini terkait dengan kinerja karyawan perusahaan ini telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan. Baik dari segi jam kerja, kehadiran, gaji, serta tunjangan karyawan yang telah terpenuhi semua. Fokus tahun ini hanya berada pada upaya pengoptimalan pengembangan skill pada karyawan itu sendiri. Baik, untuk quality control sendiri bisa dilihat dari menguji kualitas produknya, sehingga pemenuhan standar bisa dilakukan dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas produk menjadi lebih baik lagi sebelum jatuh ke tangan konsumen, dan dapat melaporkan kepada manajer apakah produk yang telah dipesannya layak atau tidak untuk dirilis. Baik, terima kasih atas laporannya. Hanya saja akhir-akhir ini ada beberapa komplain dari beberapa konsumen mengenai kualitas produk yang dinilai menurun atau berbeda dari tahun sebelumnya, serta adanya ketidakpuasan dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Saya harap rekan-rekan dari setiap manajemen untuk meningkatkan lagi pertanggungjawabannya. Apakah ada saran dan solusi untuk masalah ini? Ya, mungkin ada masukan atau solusi dari saya bagaimana kalau perusahaan sebaiknya melakukan proses audit terkait dengan kepastian kualitas produk dan pengembangan SDM di perusahaan ini. Tapi bagaimana jika setelah melakukan proses audit tidak dapat memperbaiki keadaan perusahaan, terutama di bagian produksi dan SDM? Begini Bu, dengan dilaksanakannya proses audit, kita dapat mengukur kendala atau problem di lapangan dan dapat mengetahui hal-hal yang sering menghambat kerjaan antar divisi. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukan proses audit ini. Baik, sekian untuk rapat hari ini. Terima kasih. Oke. Halo, selamat siang Pak Andi. Iya, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, pihak divisi dari perusahaan kami akan melaksanakan audit mengenai kualitas produksi dan manajemen sumber daya manusia. Kapan kira-kira ada waktu untuk dilaksanakan auditnya Pak? Baik Bu, nanti saya akan atur waktunya. Tolong untuk data-datanya segera disiapkan ya Bu. Ya baik Pak, saya tunggu Pak ya, terima kasih. Halo Bu Ani, bisa segera datang ke ruangan saya sekalian dengan Ibu Asisa? Ya, saya tunggu.
Silahkan masuk. Baik, silahkan duduk. Terima kasih Pak. Baik ibu-ibu sekalian, tujuan saya mengumpulkan kalian di sini karena adanya permintaan untuk melaksanakan audit pada PT Neva Lasmi. Jadi saya harap kerjasamanya untuk melakukan atau turun untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Baik Pak, jadi kapan proses auditnya akan dilaksanakan? Sebaiknya proses audit sendiri itu dimulai besok saja. Kalau gitu saya permisi dulu. Baik. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kami dari tim auditor KAP Setia Bersama, sesuai dengan arahan KAP, kami diperintahkan untuk melakukan proses audit di perusahaan ini. Mohon kerjasamanya. Baik, kalau dari manajer produksi sendiri, kendala apa saja yang dihadapi? Untuk kegiatan produksi itu sendiri, kami berupaya untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Untuk kendalanya sendiri, karena terjadi kenaikan harga bahan baku. Kalau dari SDM sendiri bagaimana? Kalau dari manajemen SDM itu sendiri, kami telah berusaha mengoptimalkan pelayanan. Hanya saja skill dan kemampuan karyawan di sini itu masih sangat terbatas. Kalau begitu, saya butuh data dari kalian untuk mempelajari lebih lanjut. Baik, ini datanya, saya serahkan ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kami permisi dulu. Kami permisi, Bu. Silahkan. Silahkan dulu. Ini Pak, data yang kami temukan di lapangan. Sesuai dengan data tersebut, ditemukan kendala yang dihadapi oleh manajer produksi dan marketing. Baik, bisa dijelaskan apa-apa saja itu? Baik Pak, kalau dilihat dari manajer produksinya itu menurunnya kualitas produksi dikarenakan adanya pergantian bahan baku sehingga mengurangi kualitas dan standar produksi. Sedangkan dari sisi SDM-nya sendiri Pak itu terbatasnya skill atau kemampuan yang dimiliki karyawannya Pak. Oke. Terima kasih atas laporannya. Berdasarkan hasil temuan dari teman-teman sekalian, kita akan memberikan rekomendasi kepada PT Neva Lasmi. Untuk selanjutnya, saya akan menghubungi pihak dari perusahaan untuk dilaksanakan rapat audit selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik Pak, baik Pak, saya permisi. Baik. Kami permisi. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Tujuan rapat hari ini yaitu untuk membahas hasil audit dari perusahaan kita. Boleh dari tim auditor untuk melaporkan hasil auditnya. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, dari hasil audit atau temuan yang kami terkait dengan masalah manajemen produksi dan SDM, maka kami dari tim auditor menyimpulkan bahwa hal ini dikarenakan karena adanya kelemahan yang terjadi pada sistem dan prosedur mengenai standar kualitas produk dan sumber daya manusia yang belum memenuhi kriteria. Yang kedua itu, perusahaan belum menetapkan produk tertulis untuk meninjau, menentukan, dan mengevaluasi ketidaksesuaian yang terjadi agar tidak terulang. Atas masalah yang terjadi, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut. Perusahaan harus memiliki standar dan prosedur
terkait dengan standar kualitas ISO untuk meningkatkan kualitas produk. Perusahaan juga sebaiknya mengandalkan pelatihan dan pengembangan skill pada karyawan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan. Jadi itu saja laporan dari tim auditor kami. Selanjutnya kepada Ibu Direktur, silahkan. Terima kasih atas rekomendasi masukannya. Saya harap untuk masing-masing divisi dapat mempertimbangkan masukan auditor untuk memperbaiki kinerjanya. Sekian untuk rapat hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.